dipasang ke keyhin, dia skepnya bakal ngangkat. Bagi teman-teman yang punya Ninja RR dan berencana mau mengganti karburator VM28 Mikuni dengan PWL26 keyhin punyanya Ninja R, mungkin ada beberapa hal yang teman-teman harus perhatikan. Jadi walaupun katanya PNP tapi tidak sepenuhnya PNP, karena ada beberapa yang perlu teman ganti dan siapkan. Jadi ini saya mau mengganti karburator VM28 yang punya Ninja RR lama ini, Mikuni ya, dengan keyhin PWL26. Jadi ini copotannya teman-teman, dan ini kodenya sebentar. Jadi disarankan kalau teman-teman mau ganti karburator yang punya Ninja R, pilihlah kode yang G647. Jadi kata-kata beberapa mekanik Ninja, ini settingannya lebih gampang dan lebih dapat. Tapi saya belum coba. Nanti kalau misalkan sekiranya sudah bisa nyala, saya akan coba tunjukkan di akhir video. Jadi teman-teman, pertama harus perhatikan adalah kabel gas ini dia tidak PNP. Jadi punya Ninja RR yang ujungnya kan seperti ini ya, bengkok ya. Nah, sedangkan Ninja ini punyanya Ninja R, jadi dia lurus aja. Ujungnya ini kecil, pendek tuh. Sehingga kabel gasnya ini jadi kalau ini kabel gasnya lebih panjang, ini kabel gasnya pendek. Jadi kalau sekiranya dipasang ke keyhin, dia skepnya bakal ngangkat. Nah, itu satu. Yang kedua, teman-teman harus perhatikan adalah karet sambung ke box filter udara. Jadi karena moncong dari ujung PWL26 itu memiliki ujung yang kesaring udara ini atau filter udara ini lebih besar dibanding dengan VM28. Jadi ini nggak bisa dipakai. Nanti kita akali dengan menggunakan karet filter punya KLX. Oh ya, hal lain yang perlu teman-teman siapkan adalah ini, pilot jet dan main jet. Jadi kalau bawaan dari PWL26 punya Ninja R ini kan ukuran pilot jetnya 45 dan main jetnya 135. Cuman saya menyarankan teman-teman up satu tingkat di atas, bisa coba pakai pilot jet 48 sama mungkin main jetnya bisa 138 atau 140. Karena dari beberapa info yang saya dapatkan, untuk ukuran standar 45 dan 135 ini kurang cocok untuk Ninja RR, tapi itu menyesuaikan dengan kondisi mesin teman-teman ya. Nanti bisa disesuaikan aja, makanya disiapin aja pilot jet dan main jetnya. Oke, baik teman-teman, ini saya sudah selesai pasang kabel gas dan juga kabel olinya. Jadi sekali lagi nih, untuk PWL26, kalau teman-teman yang punya Ninja R yang mau ganti ke karburator PWL26 ya, kabelnya itu wajib diganti punya Ninja R yang kodenya ini teman-teman. Tuh. Ini PNP banget. Ini tanpa kita ada merubah apapun, tanpa ada potong-potong. Ya, ini yang karet penyambungnya dimasukin ke sini. Karet pelindungnya dimasukin ke sini. Nah, ini dia nih untuk nutup si bautnya. Tuh, kayak gini. Oke. Nah, jadi yang jadi permasalahan sekarang adalah ini teman-teman, kalau untuk karet intake-nya dari karburator ke manifoldnya nih
pas banget ya, nempel banget. Tapi yang dari karburator ke box filter, kita kan butuh karet yang seperti kalau karet standarnya kayak ini ya. Nah, karena ujung moncong dari dia kayak gini nih. Nah, karena ujung moncong yang PWL26 ini lebih lebar daripada Mikuni VM28, jadi kita butuh yang moncongnya juga lebar. Nah, salah satu motor yang bisa digunakan karet filter udaranya nih, punya KLX. Dia yang kayak ini teman-teman. Coba teman-teman searching aja di Shopee atau di Tokopedia. Ini harganya sekitar 30-40 ribu, atau bahkan ada juga yang jual lebih murah. Jadi ini aftermarket. Kemarin saya coba cari di punya Kawasaki, di bengkel Kawasaki. Tapi katanya nih kalau yang punya KLX originalnya itu dia agak bengkok-bengkok. Nggak tahu juga ya. Kalau teman-teman ada info ini ada barang originalnya, boleh tulis di kolom komentar. Oke, jadi nanti ini kita potong teman-teman. Cuman seberapa panjangnya kita harus sesuaikan dulu dengan jarak antara box filter, ujung box filternya dengan karburator. Jadi, dan satu lagi, ini dia nggak langsung PNP teman-teman. Nah, kalau untuk di karburatornya ujungnya pas. Nah, ini bisa langsung masuk ke bagian karburatornya tanpa terlalu dipaksa ya. Tapi kalau yang ke box filternya ini ukurannya sama lebar teman-teman. Tuh, nggak bisa langsung masuk dengan mulus ya. Nanti bagian area ujung moncong box filter ini kita kasih oli, kita lumari oli di dalam sini juga boleh dikit. Terus nanti kita putar-putar. Tadi udah saya coba masanginnya, nanti saya coba lihatin sama teman-teman. Sebentar. Nah, kayak gini teman-teman penampakannya. Ya, nampak ya, ini agak sedikit mengembang karetnya. Nggak begitu sulit sih. Nanti tinggal kita klem. Terus supaya dia nggak gampang geser-geser, ini kan ada kuncian ya. Jadi nanti kita bikin sedikit robekan di area sini, supaya dia bisa makin mampet ke bagian ujung sini. Jadi udaranya nggak ada yang bocor. Untuk memastikan berapa panjangnya yang bakalan kita potong, kita pasang dulu box filternya. Oke, baik teman-teman, ini box filternya sudah saya pasang. Ternyata jatnya itu ya mirip lah ya kayak karet yang ini bawaannya kan dia nggak lurus ya. Yang sebelah kiri sama sebelah kanan itu dia beda panjang karetnya, karena memang ujung moncong dari masing-masingnya ini tidak lurus ketemunya. Nah, jadi otomatis nanti ketika kita potong karetnya ini ada bagian sedikit yang lebih panjang, ada yang lebih pendek. Kalau karet standarnya nggak bisa jadi patokan teman-teman, soalnya karbu Mikuni itu dia sedikit lebih panjang dibanding dengan PWL26, sehingga karetnya ini pun ini tadi saya ukur sekitar 5 ya, bagian paling lebarnya ya. Nah, bagian paling kecilnya ini sekitar 4 komaan. Oke teman-teman, jadi inilah penampakan karetnya. Nanti ini agak sedikit dibikin coakan gitu ya teman-teman. Jadi ini dia nggak simetris ya. Ada bagian yang lebih panjang, ada bagian yang lebih pendek. Bagian yang lebih panjang itu panjangnya 5,8, yang pendek ini 5,2. Terus di bagian sini supaya nanti dia ketemu dengan kuncian di bagian moncong dari box filternya. Oke, jadi karet sambung ke box filter yang baru penampakan seperti ini teman-teman. Oke, tuh kita tinggal pindahkan klem yang ini ke sini. Cuman kalau yang ini kayaknya bisa dipakai, tapi saya coba dulu deh. Oke teman-teman, ini karbu PWL26 nya sudah terpasang. Tuh lihat. Oke, karet filternya pun juga
Ya, kayak ginilah pemasangannya ya. Oke, ini box filternya kita masih bisa gunakan. Dan kemarin kan kita cuma bisa pakai satu klem teman-teman. Ternyata klem yang ke karburatornya itu, karena VM kan ujungnya kecil ya, jadi kalau Keihin dia ukurannya lebih besar. Jadi kita ganti klem yang di ujung yang dekat karburator aja teman-teman. Oke, penampakannya seperti ini. Oke, jadi sedikit trik teman-teman ketika mau pasang box filter ini. Nanti teman-teman jangan dibautkan dulu box filternya ke bodi yang di atas ya, kan dia ada baut ya, 4 kalau saya tidak salah ya. Itu jangan dibautkan dulu ke bodi. Nah, teman-teman pasangkan dulu yang klem-kleman ini ya, box filternya dipasangkan dulu ke karburatornya dengan baik. Nanti kan otomatis lubang yang si box filter sama lubang kedudukan dari bodi kan nggak sama ya. Nah, itu teman-teman tinggal geser-geser aja, itu nggak begitu sulit. Jadi itu tujuannya supaya bagian ujung dari karet ini dia menyatu full sampai ke tepi kayak gini kan teman-teman. Dia kan rata ya masuknya ya. Nah, karena kemarin kalau saya coba pasangkan yang box filter, saya kuatkan dulu di atas, terus baru yang klem-kleman ini saya kencangkan. Jadi nanti ada bagian yang jaraknya itu yang berjarak teman-teman dari karet ke box filternya atau bahkan mungkin ke karburatornya, sehingga saya khawatir terjadi kebocoran. Jadi ini sedikit trik ya teman-teman. Oke, kita langsung saja coba tes riding. Tadi sudah saya coba hidupkan, dan ketika dihidupkan nyalanya terus terang ini tidak susah kalau menghidupkan yang VM28 ya teman-teman. Misalkan nih kendaraan kita udah lama tertidur. Nah, taruhlah sekitar seminggu ya. Ini saya sambil klemkan kameranya ke helm saya. Oke, sip. Nah, jadi kalau yang untuk VM28 itu, kalau saya sudah lama nggak pakai motor atau motor terdiam misalkan lebih dari seminggu, biasanya kan kita untuk menghidupkannya itu butuh pakai cuk ya teman-teman. Pakai cuk di engkol beberapa kali baru nyala. Nah, kalau ini ya tetap sama, kita pakai cuk juga. Cuman untuk selahannya saya cuman beberapa kali selah saja teman-teman. Ya lebih kurang sekitar 5 kali selah udah nyala. Nah, itu kesan pertama sih udah bagus ya. Mio cakep. Oke, jadi kita coba tes riding. Kita hidupkan dulu. Giginya masuk nih. Oke. Kok nggak hidup? Oke, kita coba test ride. Baru aja mau dipuji nih PWL, udah ngambek dia. Nanti kita coba cari jalan yang agak ini ya, treknya yang agak panjang supaya bisa tes open capsnya kayak gimana. Ini untuk kesan awalnya aja udah enak teman-teman. Wih. Sumpah seru teman-teman. Oke. Jadi untuk informasi ya teman-teman, ini saya pakai Pilot Jet
ukuran 38, manjetnya ukuran 140. Jadi tadinya saya mau pakai yang satu step di bawah, di atas standar ya. Kalau standarnya itu kan 45 per 135. Cuman untuk yang main jetnya di box yang saya beli itu dia nggak ada yang ukuran 138 ya teman-teman. Yang mentoknya dari 135 langsung ke 140. Ya udah, saya coba pakai yang 140 aja. Ini tarikan bawahnya enak loh, serius. Asik. Ini padahal PWL-nya standar ya teman-teman, dia nggak ada di rimmer. Jadi kalau ada sebagian mekanik kan bilang bagusnya di rimmer ke 28, cuman ini masih 26. Enak sih, apalagi saya masih pakai box filter loh. Coba tes sekali lagi. Seru teman-teman. Ini tarikan atasnya dapat banget loh. Waduh, ini kayaknya saya nggak perlu setel lagi deh. Asik. Jadi saya pikir tadi saya bakalan cari yang 138. Mungkin pergi ke Kawasaki cari yang original atau cari yang pokoknya nggak 140. Cuman ini udah enak sih, saya rasa. Udah dapat sih teman-teman. Jadi untuk informasi ya teman-teman, ini mesinnya masih standar ting-ting. Oh, ada mobil mogok. Ini mesinnya masih standar ting-ting. Palingan yang saya ganti itu tabung Ris Novadas. Ya, tabung Ris Novadas. Terus selang tabung Risnya aja saya masih pakai yang standar, yang panjang. Walaupun kebanyakan mekanik atau teman-teman pada dipotong, dipendekin, tapi saya masih pakai yang standar. Terus kalau untuk membran juga masih membran yang standar teman-teman. CDI standar. Kelistrikan sudah saya ganti ke full DC. Terus apalagi ya? Ya nggak ada sih kalau untuk permesinan ya. Cuman ini untuk pemakaian harian sih recommended banget sih teman-teman. Buat teman-teman yang mungkin lagi kesulitan untuk nyeting VM28-nya ya, Ninja RR ya. Bisa nih teman-teman, yang PWL 26 ini jadi rekomendasi atau jadi pilihan. Tapi kalau bisa cari yang copotan aja, nggak masalah. Yang penting original teman-teman, yang original, belum bekas-bekas rimmer, lubang-lubangnya semuanya aman, nggak error. Memang nggak begitu gampang juga menyarinya, karena harus ada beberapa pengalaman juga ya untuk mengetahui ini karburatornya aman atau enggak. Atau mungkin kalau teman-teman percaya dengan salesnya atau all shopnya, ya nggak masalah. Nah, kalau misalkan beli yang baru lumayan teman-teman, harganya bisa sampai 2 jutaan kalau untuk PWL 26 ini. Saya coba putar balik deh. Ini saya tesnya sebenarnya saat kalian berangkat kerja teman-teman. Jadi masih pagi, cukup rame. Jadi nggak bisa open keep panjang-panjang, nggak bisa open keep lama-lama. Oh ya, untuk knalpot saya juga pakai knalpot yang nggak head-on ya teman-teman. Knalpotnya knalpot iTech, silindernya pun juga iTech. Ini untuk pemakaian harian udah enak sih. Nah, di sini ada jalan panjang teman-teman. Di tikungan ini kita coba tes lagi deh.
Seru banget teman-teman. Tapi sebenarnya ini nggak boleh ya di perkotaan kencang-kencang kayak gini. Ini cuma untuk sekedar tes aja teman-teman. Supaya ntar kalau dipakai touring ready, motor juga nggak mogok-mogok, aman di perjalanan. Waduh, serius teman-teman, ini recommended banget sih. Mungkin itu aja teman-teman. Kalau sekiranya ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan, bisa ditulis di kolom komentar. Sekian dulu video pengetesan pemakaian karburator PWL 26 di Ninja RR All. Salam 2 tak. Ciao.